pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik teruna terkasih yang ada di rumah. Kak Esther, apa kabarnya nih minggu pagi ini? Sehat ya? Sehat, selalu sehat. Semoga teman-teman teruna yang ada di rumah juga dalam kondisi sehat dan kita bisa bersama-sama kembali seperti biasa di hari Minggu pagi kita akan melakukan ibadah kecil. Walaupun situasi tidak mendukung untuk kita beribadah secara langsung bertatap muka, tapi kita akan tetap melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Benar, Kaleo. Pagi ini udah ada Kaleo sama Kak Esther, kita akan nyampein firman Tuhan seperti biasa. Teman-teman, seperti biasa jangan lupa kita mau beribadah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam ibadah. Event yang kita lakukan ini ibadahnya sifatnya online, Kak. Iya benar, Kak. Tapi yang namanya etika dalam beribadah itu tetap harus ada. Kayak kita harus mempersiapkan muka pertama Alkitab, Kak. terus pakaian diri, bener, diri, pakaiannya. hati kita dulu yang damai gitu. Jangan kita ibadah harus marah-marah sama mama papa. Iya. Kita nggak baik gitu Nggak kita baik. hidup Tuhan. Terus yang paling penting Kak, kuota sama handphone ya, Kak. Kalau nggak ada kita nggak tahu Udah gimana rapi-rapi. udah rapi-rapi. Habis Sinyalnya kuotanya. nggak, iya kuotanya nggak cukup. Terus ruangan yang paling penting buat teman-teman nyaman, jangan sampai nanti teman-temannya keganggu ntar ada suara apa gitu. Yang penting fokus ibadahnya terjaga. Kalau udah persiapkan semuanya, sebelum kita mulai dan masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini, Esther boleh buka dalam doa? Oke, Kaleo. Teman-teman yang di rumah, adik-adik, boleh kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, hari ini hari Minggu yang sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan kami semua kakak-kakak layan yang saat ini berada di sini dan adik-adik yang sedang mendengarkan firman di rumahnya masing-masing. Tuhan, Kau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan nafas dan kehidupan, bahkan Kau masih menjaga kami semua untuk bisa mendengar firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu ya Bapa ke dalam hati kami masing-masing agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan pertolongan-Mu saja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati ya Bapa, bantu kami untuk bisa mendengar dan melakukan apa yang kami baca nanti dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Kak Esther. Oke adik-adik, kalau Alkitab sudah dipersiapkan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, di mana pada minggu tanggal 13 September ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Perjanjian Lama. Kita buka dari Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 19. Nanti Kaleo sama Kester bacanya bergantian kali Kak ya. Boleh Kak. Dari Kester 2 ayat 8, Kaleo 9 dan seterusnya. Teman-teman di rumah atau adik-adik di rumah boleh mengikutinya juga ya. Kita baca sama-sama untuk bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oke Kester, boleh dimulai? Oke, aku mulai ya Kak. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Oke, sebagian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Kak Esther. Kira-kira apa nih Kak yang mau kita sampaikan nih dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini? Biasanya kalau udah ngomongin Amsal, biasanya kan kayak lebih banyak isinya kayak apa ya? Kayak petua-petua gitu ya? Benar-benar. Ya, Quotes ya Kak? Quotes ya, kalau Iya. zaman sekarang kita bilangnya quotes.
Kalau dari Amsal 1 ini yang dari kita baca pada pagi hari ini, kira-kira quotes apa nih yang bisa kita sampaikan buat Wah, ini sih adik-adik? kalau aku lihatnya dari opening sih Kak. Dari opening tuh udah oke banget. Ini kayaknya udah biasa banget didengerin sama adik-adik Kak. Yang hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Iya. Ini biasanya Anak dan orang tua ya Kak. sih, tuh anak dan orang tua. Dari pandangan Kester nih, kalau soal anak dan orang tua, biasanya atau gini deh, kita dari pengalaman Kester aja deh. Pandangan Kak Esther dengan orang tua Kester tuh kayak seperti apa gitu? Adakah rasa-rasa takut atau gimana? Kalau waktu zaman teruna atau sekarang nih Kak? Boleh dari zaman teruna deh, soalnya biar adik-adiknya ya, sama iya. deh nanti pandangannya. Kalau waktu aku teruna sih Kak, lumayan takut Kak. Takut bangetnya sih ke mama Kak. Takut bangetnya ke mama. Biasa orang Batak sekali. Takut bangetnya ke mama, tapi jaga image-nya ke papa. Jaga image-nya ke papa. Gitu. Karena kalau misalkan apa-apa kan biasanya karena cewek kali ya Kak, deketnya sama papa kan Kak, gitu. Jadi kalau misalnya image kita udah nggak bagus nih, aduh minta apa tuh nggak dikasih gitu. Oh gitu. Kayak adik-adik ada yang kayak gitu nggak di rumah? Iya pasti. Rata-rata sih gitu ya, kita mungkin takut dan hormat gitu. Tapi takutnya di sini dalam artian bukan takut kayak kita ngelihat sesuatu yang menakutkan, kayak kita ngelihat hantu, penampakan. Atau kita takut fobia sama apa kayak ular gitu, hewan melata atau apa gitu. Enggak, tapi takut di sini yang dimaksud sama Kak Esther mungkin takut dalam artian kita lebih kayak apa ya? Segan gitu Kak. Segan ya. Iya, segan, takutnya tuh benar-benar takut emang menghormati orang tua gitu, ya kan? Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan ke kita itu, ya itu yang mungkin bisa menjadi petuah buat kita gitu, menjadi nasihat-nasihat yang membangun kita gitu, ya kan? Nah, seperti di Amsal ini juga, bagaimana kita dituntut untuk mau mendengar didikan dan ajaran dari orang tua kita, ya. Even orang tua kita, terkadang seorang anak dengan orang tua itu kan nggak melulu selalu sejalan gitu. Benar. Anak punya pengertiannya sendiri, orang tua punya pengertian sendiri, bahkan bertentangan gitu. Tapi ya itu lagi kembali yang kalau namanya orang tua itu emang patut kita dengar sih ya Kester. Benar. Bukan karena takutnya tadi itu, tapi karena kita menghormati dan mereka lebih punya pengalaman daripada kita. Itu yang nggak bisa kita pungkiri Kester. Mau event itu bertentangan dengan pemikiran kita atau pemahaman kita, mereka lebih tahu. Ambil contoh deh, misalnya kayak adik-adik gitu, mereka pingin kuliah di luar kota. Benar nggak sih Kester? Ya kan kalau zaman kala juga gitu, pengen kuliah di luar kota jauh dari orang tua gitu. Tapi orang tuanya tuh nggak bisa jauh gitu dari anaknya. Dengan pertimbangan, aduh nanti si anak kalau sendiri kenapa nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang lihat. Padahal kita punya nih cita-cita pengen banget gitu. Padahal kita pengen terlihat mandiri kayak tadi Kester kan gitu, pengen terlihat ini. Ya kita pengen terlihat mandiri, tapi ya orang tua kembali punya pertimbangan masing-masing dan bertentangan sih it's okay gitu ya. Tapi kita sebagai seorang anak dipaksa untuk membuka pikiran kita, memahami. Orang tua pun memahami kita dan kita juga harus memahami orang tua. Kan sebenarnya maksudnya sayang nggak sih Kak? Benar. Tapi nggak langsung terungkapkan gitu. Iya nggak sih Kak? Tuh. Ya, dan jadi nangkepnya juga si anak mikirnya, ih ini nggak boleh itu nggak boleh gitu. Padahal berasa dikekang gitu. Iya, padahal ada pemikiran lagi yang luas banget di balik itu, kekhawatiran seorang ibu, ayahnya. Kalau misalkan handphone nggak bisa dihubungin di luar kota segala macam gimana? Yang dekat aja kadang kalau cuma kayak pergi ke mall tiba-tiba nggak cek handphone, chat nggak dibalas aja udah paniknya kayak apa ya? Bener, udah teman-temannya teleponin biasanya tuh. Ya kan? Yang kayak gitu. Nah, kita sebagai anak-anak dari Amsal ini lebih mengajarkan ke kita sebagai anak-anak teruna, kalian dan juga kakak-kakak untuk lebih banyak memahami dan mendengar dari nasihat dan didikan dari orang tua kita. Walaupun terkadang kalau masalahnya gini Kak, gimana Kak saya bisa menghormati dan takut dengan orang tua saya seandainya dari kecil saya aja nggak punya keterikatan baik secara batin maupun langsung dengan orang tua. Itu kalau kasusnya kayak gitu gimana Kak Esther? Benar Kak, sebenarnya itu banyak macam masih ada yang misalkan apakah aku aja di rumah nggak pernah didengar gitu ya, aku selalu aja kakak yang didengar kan, bisa gitu kan, sibling bisa juga kayak gitu.
Tapi sebenarnya dari Amsal ini, kalau menurut yang kita baca ya Leo, sebenarnya ini tuh diajarkannya untuk adik-adik teruna itu untuk belajar, berarti harus memulai gitu. Nggak boleh yang namanya udah, maksudnya gini, kita kan memberitakan firman itu nggak melulu harus baca Alkitab ayo ma, ayo pak, ayo kak gitu, nggak gitu kan. Dengan kita, dengan adik-adik yang udah berubah dari yang sering ngomel-ngomel tapi sekarang jadi sering bantu orang tua, itu pun masih ada, pastilah kak, Roh Kudus selalu ada bersama adik-adik ketika melakukan hal yang baik. Pasti ya walaupun papa sama mama misalkan nggak sesuai dengan maunya adik-adik, percaya deh dengan berdoa, minta sama Tuhan, terus melakukan seturut dengan yang Alkitab bilang, pasti semuanya akan jadi indah nggak sih kak? Betul. Iya. Dan kalau aku pribadi nih, kayak kalau pribadi takut sama orang tua itu kayak apa ya, sumber pintu berkat nggak sih? Bener, kita bener, dengerin bener. maksud dan omongan orang tua tuh, ya berkat kita akan datangnya dari situ gitu. Ya karena kalau apa yang kita lakuin, yang kita perbuat itu berdasarkan restu orang tua tahu, orang tua bahkan kalau orang tua setuju juga, Doain juga itu ya kan? didoain lagi, nah itu berkat buat kita sendiri ya kan. Nah karena kan di Alkitab juga kan di apa dikatakan kan ya apa takut sama orang tua, takut akan kedua orang tua kita itu juga sama juga kita takut sama Tuhan, dan itu juga sebagai salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan ya kan. Jadi nggak mungkin gitu kita berusaha untuk menebar kasih di luar dengan lingkungan pergaulan kita, permainan kita, tapi di rumah kita cekcok sama orang tua, ada aja yang berantemnya sama orang tua. Benar nggak sih Kak Esther? Bener banget. Ya kan, gimana kita mau menghormati Tuhan yang tidak terlihat, tapi orang tua sebagai istilah, kalau bisa dikatakan orang tua tuh kayak apa ya, kepanjangan tangan Tuhan di dunia gitu untuk kita buka mata orang tua kita ya kan. Tapi kita nggak bisa menghormati, gimana kita mau menghormati Tuhan? Sedangkan di Amsal tadi di ayat 7 aja kalau teman-teman mau baca, di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ayat 7a ya kan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita nggak bisa menghormati orang tua ya kan, ya berarti kita udah menghina didikan Tuhan ya kan. Bagaimana kita mau berhikmat gitu ya kan, gimana kita mau memiliki pengetahuan, sama orang tua aja kita perlakuannya tuh kasar ya kan, suka ngelawan, ngebantah. Even kadang memang ada gitu sisi manusiawi kita gitu, kadang ya itu tadi yang aku bilang Kak, kita memang suka nggak selalu sama seorang anak dengan orang tuanya, tapi ya itu tadi ada batasan-batasan di mana kita memang harus, bukan dipaksa ya, apa memang harus benar-benar menuruti orang tua ya. Pertimbangan itu tadi karena kita menghormati orang tua kita. Benar-benar. Nah kan di kehidupan Kristen teruna sekarang banyak kayak anak-anak yang mungkin mereka terlihat rajin gereja, rajin ibadah, bahkan rajin baca Alkitab, ikut persekutuan segala macam, tetapi kehidupan di rumahnya tuh berbeda banget gitu, bertolak belakang ya kan. Tanggapan Kester gimana tuh Kak kalau misalnya ada di antara teman-teman teruna kita deh misalnya contoh gitu? Sebenarnya aku sih pernah Kak ngalamin seperti itu Kak. Pernah ya? Di titik nah ini enak nih berarti kalau ada pengalaman pribadi. Sampai satu ketika, bahkan itu pas aku udah mau selesai PT lah Kak gitu kan. Udah mau selesai. Ya bolak-balik gereja kan, CD segala macam Kak. Nah, sampai satu ketika mamaku tuh kayaknya udah kepala marah Kak. Dia tuh ngomong gini, percuma kamu ke gereja bolak-balik, ikut ini ikut itu, tapi mama aja dibikin nangis. Itu langsung mikir dong Kak, aduh kayak salah nih gitu kan. Kalau sekarang sih Kak aku mikir gini, sekarang kan aku juga berasa tuh Kak, ketika aku yang nggak ngeluangin waktu untuk baca firman, sama aku bener-bener berkomitmen teman-teman, itu berasa banget bedanya. Bedanya gini Kak, kalau aku baca firman setiap hari, walaupun cuma kayak 3 ayat atau berapa ayat, itu poinnya tuh aku jadi lebih sabar, lebih mau, pokoknya lebih tenang sama orang tua loh Kak. Kalau dulu Kak aku pernah apalagi lagi sibuk kerja, kuliah segala macam ya. Wah hektik banget tuh. Aduh itu kepala mau pecah, terus aku lupa baca firman Kaleo, bener-bener lupa. Itu mamaku minta tolong Google Meeting aja kayak ngomel. Tapi kalau sekarang, puji Tuhan banget nih, ini maksudnya ini tuh bener-bener teman-teman bisa coba deh di rumah. Ketika tiap hari luangin ya, bukan sisain waktu, luangin waktu. Aku bisa Kak ngejelasin mama sampai, bukan tahapnya doang, sampai ke bahasa Inggrisnya. Mama ini artinya ini, berarti mama
harus share link Google Meet-nya karena lagi kayak gini ya Iya, kan, betul. untuk aku guru. Iya. Gitu Kak, jadi emang coaching itu kita harus sering-sering mendengar firman Tuhan dulu, baru nasihat orang tua langsung kita anggap kayak firman secara hidup. Betul. Gitu. Berarti kalau dari pengalaman apa yang Kester sampai ini lebih ke komitmen, bener gak sih? Benar Kester? Kak, benar. Ya, kalau kita mau berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan dan benar di hadapan orang tua juga, ya kita punya berkomitmen untuk tidak mendukakan orang tua kita, benar gak sih? Benar Kak. Caranya dengan tadi kayak Kester udah sebutin, udah bener banget tuh teman-teman, bagaimana kita bisa meluangkan waktu pertama untuk Tuhan. Kalau kita udah bisa meluangkan waktu untuk Tuhan, pasti akan apa ya? Kayak ada Otomatis masuk, ya otomatis ada masukan gitu dari Tuhan gitu. Apalagi kalau udah baca renungan firman Tuhan, kayak tertegur secara pribadi. Benar. Terus tiba-tiba kita bisa gitu memberi, kayak tadi ke Esther dengan itunya bisa dengan santainya gitu di tengah kesibukannya dia, kepadatannya ke Esther ini sekarang ya kan, dia dengan pikiran jernih gitu, bisa dengan tenang, dengan santai bisa menjelasin ke orang tua. Kadang Orang tua udah jujur 60 tahun loh, Kak. jujur iya, kadang kita tuh anak muda kalau ngejelasin ke orang tua tuh kayak ngejelasin ke musuh, bener nggak sih? Buset banget Bener Kak, nggak? banget. Iya kan? Kayak aku dulu juga gitu sama almarhum papa gitu ya, maklum namanya orang tuh kalau banyak tanya dan udah dijelasin lupa lagi ke orang tuh. Sampai pun kita juga pasti akan begitu kayak Iya, Esther iya, ya. bener Nah, sih. sebenarnya ini kayak lebih kayak ke apa, kita kayak bercermin nanti sampai suatu hari kalian kayak gitu juga. Dan kalau aku gitu kan suka mikir, kalau apa yang udah aku beriin ke orang tua sekarang ini kayak gini, nanti bakal dibalas kayak anak-anak gue gini juga nggak ya? Iya, Kayak bener. gitu. Nah, itu tadi makanya komitmen dan keterbukaan hati untuk mau mendengar firman Tuhan dan tidak mendukakan hati orang tua. Benar-benar. Komitmen teman-teman. Kalau di antara kalian masih ada yang suka bentak-bentak mamanya kalau suka nanya, "Dek, ini kalau mau ngirim foto atau ngirim video lewat Bener. WhatsApp grup gimana ya?" gitu. Jangan dimarahin Jangan mamanya, dimarahin. dibantuin. Ya. Jangan sekali-sekali deh gitu. Kadang juga ya orang tua tuh ada kesenangan tersendiri gitu, kayak ada anaknya bisa ngejelasin apa Bener, kayak gini. Kak, bener. Even itu nggak diungkapin kata-kata ya. Benar. Ya kan? Tapi kadang-kadang keceplosan Kak. Keceplosan ya. Ada beruntungnya juga lu gue sekolahin deh dari jauh-jauh gitu, tinggi-tinggi Iya, gitu. Oh ya, iya bener. itu Padahal tadi kalau- ya, hal-hal yang kayak gitu yang harus teman-teman terna milikin gitu. Komitmen ya, komitmen pertama. Dan yang namanya komitmen itu ya rutin sih kita lakukan dan berulang-ulang gitu, intens secara terus-menerus kita bertekun dalam hal tersebut. Jangan cuma sekali dua kali karena udah mama papa nih kebanyakan nanya nih, udah diterangin gini enggak gitu. Tapi tetap ya. Nah, terus apalagi nih Kak Esther yang mau bisa sampaikan nih? Terus Kak, pokoknya tadi Kak Turunan tuh harus menyatukan persepsi Kak, bahwa tempat paling utama dan pertama untuk bisa membentuk diri menjadi seturut dalam firman Tuhan dan memberitakan kebenaran itu cuma di rumah Kak. Keluarga. Nggak ada di tempat Bener lain. banget. Di rumah bersama keluarga dan orang tua. Benar Gitu benar kan. benar. Harus satu persepsinya. Jadi yang tadi kalau bilang lagi-lagi jangan sampai kalian tuh yang good image di luar gitu, tapi di dalam tuh orang tua nggak ngerasain damai sejahteranya jadi seorang anak tuh ada di rumahnya gimana gitu. Itu sedih banget tadi Kadik gitu. Lebih baik kalian bisa menyenangkan hati orang tua ya Kak, baru teman-teman yang di luar gitu. Karena mau gimana pun posisinya pasti yang duluan nolong kita orang tua nggak sih Betul. Kak? Iya kan. Jadi pada intinya keluarga yang mau disampaikan sama Kak Esther. Mm-mm. Ya, struktur sosial terkecil dalam kehidupan kita itu pertama keluarga. Kita apalagi di usia teman kayak sekarang ini, masih sekolah, masih nggak bisa jauh dari lingkungan keluarga, terjadi sesuatu apapun tuh yang pertama menolong adalah keluarga. Ya, keluarga, orang tua, kakak adik, siapapun itu bangun relasi yang baik, bangun komunikasi yang benar-benar jelas antara orang tua dengan anak. Ya, jadi bagaimana bisa kita ya kembali lagi gitu Kak Esther ya, jangan kita hidup di zaman pencitraan gitu, apalagi zaman sekarang segala sesuatunya gimmick, Benar. pencitraan terlihat dari casing luarnya bagus ya kan, rapi apa segala macam, di dalamnya kita nggak tahu Iya. lebih parah dari apa yang kita tampilkan gitu. Iya. Jadi kita jangan jadi teruna Kristen yang penuh pencitraan lah ya kayak. Cukup artis-artis atau influencer-influencer lah yang penuh pencitraan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, citra kita baik dari dalam maupun dari luar yaitu apa adanya, Apa adanya. sesuai dengan apa yang kita tunjukkan ke orang-orang. Nggak perlu kita membangun image pribadi yang kesannya tuh orang-orang zaman sekarang sukain gitu, bagaimana kita sopan, baik, tutur katanya apa segala macam, tapi di lingkungan keluarga sendiri
nggak pernah tegur sapa sama kakaknya, marahan sama adiknya, apalagi sama orang tuanya, nggak pernah sejalan, nggak pernah satu visi gitu sama orang tuanya. Apa yang bisa kita banggakan gitu dari hal yang kayak gitu, Esther? Ya, percuma gitu. Dan itu pun Tuhan nggak suka, ya kan? Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, tapi di lingkungan terkecil sendiri aja kita belum bisa menjadi terang. Benar. Ya, tapi terkadang banyak orang gitu pengen buru-buru menjadi terang di tempat yang udah terang gitu, padahal di keluarganya aja dulu, ya kan? Apalagi di teman-teman teruna, nggak usah berpikir kalau kalian, oh iya, aku harus jadi anak-anak Tuhan yang bersaksi, yang melayani, ya kan? Tapi melayaninya nggak langsung dari keluarga dulu, kan? Kalau kakak-kakaknya kan selalu mengatakan, mulailah dari yang terkecil terlebih dahulu, dari keluarga kita dulu. Bagaimana kita bisa membantu keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, siapapun itu di keluarga kita, itu dulu yang kita mulai. Jangan berpikiran langsung, oh enggak kak, gue maunya langsung di luar kak, biar dunia luar tahu kalau gue tuh sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi garam dan terang. Nggak apa-apa, tapi terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan harapan kak, ya kan? Kadang kita berekspektasi, oh iya gue harus jadi garam dan terang di tempat yang lebih luas, yang lebih banyak orang membutuhkan gitu, tapi di keluarganya sendiri realitanya di keluarganya nggak ada. Kasihan nih kalau kayak gitu ya teman-teman tuh ya. Komitmen dan membangun hubungan dengan keluarga. Ingat, keluarga diutamakan terlebih dahulu. Karena kak, dari kita keluarga udah bisa hormat, udah bisa patuh, nanti konteks orang tuanya akan berkembang jadi orang yang lebih tua. Nanti kalau adik-adik udah di luar, jadi nah itu tuh yang namanya nama baik keluarga jadi ikutan baik. Nama Tuhan, karena adik-adik udah tahu adik-adik itu Kristiani, jadi harum juga. Nah dari situ nama Tuhan. Iya, betul banget Kester. Gitu teman-teman. Dimulai dari ya itu tadi, karena terbiasa di keluarga ya kan kak. Nah kalau tadi adik-adik ambil kesimpulan langsung ke yang lebih luas, luar dulu, gimana dapat ininya kebiasaan, nanti kaget gitu. Yang ada kaget, langsung shock. Oh iya gini segala macam gitu. Benar kata Kester. Jadi malah nyalahin keluarga saya beda. Akhirnya keluarga gitu. Iya betul, keluarga lagi yang disalahkan ya. Aku nggak pernah kok diajarin di keluarga aku kayak gini gini. Makanya banyak ya itu tadi, banyak anak-anak Tuhan yang sekarang yang mungkin bisa dibilang gagal sih dalam pelayanan atau segala macam, karena mereka langsung berpikirnya tuh luas itu, langsung yang oh gue langsung keluar aja gitu, padahal nggak dari keluarga dulu aja kita bagaimana bisa membangun hubungan gitu. Kayak tadi benar kata Kester tuh, kalau orang tuanya udah mengajarkan pendidikan kayak etika, tata krama yang standar-standar yang basic aja, kalau kita sama orang tua kita aja udah bisa dan udah terbiasa. Benar Kak. Di luaran nanti bakalan ada orang tua lainnya yang walaupun itu nggak sehubungan darah dengan kita udah terbiasa, udah kayak perlakuan mereka seperti orang tua kita sendiri. Dan kita jauh menghormati dan jauh menghargai. Ya kan, bahkan kadang lebih malah dari orang tua sendiri. Jadi punya orang tua banyak gitu. Banyak. Dan tadi lagi yang disampaikan nama Kester, dari situlah nama Tuhan akan dimuliakan dan ditinggikan. Benar Kak. Banyak banget nih kalau kita udah bahas soal hubungan anak dengan orang tua. Kira-kira ada lagi Kester yang mau disampaikan? Kita boleh spoiler nggak sih Kak? Apa tuh? Teruna akan buat oh iya boleh sih, kita kelompok apa Kak? Bakalan ada kayak kelompok kecil gitu, yang kalau kemarin ada yang udah sedikit banyak ngintip-ngintip di storiesnya PT ya. Iya, PT. Udah di spoil tuh, dan di grup WA juga udah disebarin sama kakak. Udah sedikit teaser buat teman-teman. Nanti bakalan ada hadiah menarik juga sih, nanti kakak-kakaknya bakal siapin. Dan ini tujuannya ya untuk membangun komunikasi juga nih antara kita keluarga dalam persekutuan. Teruna. Kan kita udah berapa bulan kan nih berpisah. Aduh, ibadahnya online lu nggak tatap muka. Takutnya kalian nanti pas udah selesai semua udah nggak inget anak Teruna sekarang siapa aja ya. Bener nggak sih Kester? Iya. Nah, ini salah satu bentuk kedekatan kita sebagai keluarga dalam persekutuan Teruna. Nanti bakalan ada sesuatu yang baru buat adik-adik semua. Pokoknya tungguin aja deh, ya. Pokoknya udah Kak Leo, Kak Esther spoil nanti di grup WhatsApp ataupun di Instagramnya Teruna. Oke, itu aja sih kakaknya, kayak udah banyak yang kita sampaikan buat teman-teman Teruna, dan semoga apa yang udah Kak Leo share dan dari pengalaman Kak Esther yang juga udah di-share ke teman-teman itu bisa menjadi suatu berkat tersendiri buat teman-teman. Terlebih teman-teman bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dari firman Tuhan yang udah dibaca pada pagi hari ini.
Oke, itu aja Kak Esther. Kayaknya udah cukup. Kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh aku tutup ya Kak? Boleh Kak. Dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami banyak hal bagaimana kami hidup saling menghormati dan menghargai dengan orang tua kami. Lebih banyak kami sebagai anak-anak untuk belajar mengasihi terhadap orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami yang ada di rumah kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, bekerja, berkegiatan apapun itu, kami serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan berkat dan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa tetap menjaga dan membimbing kami anak-anak-Mu untuk bisa menjalani kehidupan jauh lebih baik lagi. Kami berserah Tuhan untuk segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai Kak Esther, kita nyampaikan tentang firman Tuhannya. Sekali lagi dari kakak-kakaknya, semoga apa yang udah kita sampaikan bisa menjadi berkat dan teman-teman bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat hari Minggu. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.